Baik, yang ketiga, at-tayammum bil ardil lati asobatha najasatun daibatun zala atharuha bisyamsi warrih. Nah, jadi bagaimana kalau ada tanah terkena najis? Najisnya najis yang udah kering. Nah, udah gitu ya, dengan adanya panas matahari, dengan adanya angin, udah nggak ada tandanya. Saya mau tanya, kadang-kadang di Jakarta, di mana-mana, di kampung-kampung orang suka nyiram tanah pakai air got. Nah, lagi musim panas nih, tanah panas, debu, siram air got. Nyiramnya pakai air got, yang nyata-nyata najis nih air nih. Nah, setelah itu lama udah kering. Ada angin, debunya ke bawah angin, ditimpa panas. Itu tanah kita lihat yang di jalan, yang bekas disiram air got, nggak ada bau got, nggak ada tanda-tandanya, karena sebagian udah di bawah angin, sebagian udah kepanasan sama matahari. Nah, ini yang dipertentangkan. Apakah tanah semacam itu boleh untuk digunakan buat tayammum? Nah, di sini kita lihat al-qadim yajuz, al-jadid la yajuz. Nah, kalau al-qadim yajuz, nggak apa-apa, tapi al-jadid nggak bisa. Nggak boleh, mesti dicari tanah yang lain, nggak disiram sama air got. Nah, yang keempat, man wajada ma'an la yakfihi li ghusl janabah awil wudu. Nah, bagaimana kalau ada orang dia dapat air, tapi airnya tadi nggak cukup buat wudu, apalagi buat mandi janabah. Ada air tapi nggak cukup. Nah, maka qadim mengatakan yakfi kita tayammum, cukup dia tayammum walaupun air ada. Kalau airnya nggak cukup, dia udah boleh tayammum. Itu al-jadid. Tapi kalau al-jadid, tawaddu'a bil ma'il mawjud tsumma tayammum. Pakai dulu air yang ada. Sisanya yang nggak kena air wudu itu diganti dengan tayammum. Jadi wudu juga, tayammum juga. Oh, airnya dikit, cuman cukup buat muka doang. Ya wudu pakai air buat muka. Lalu bagaimana tangan kaki? Ya ganti dengan tayammum. Itu al-jadid. Tapi kalau al-qadim, kalau airnya memang sudah tidak cukup, boleh pakai tayammum. Karena sedikit sama juga nggak ada. Sedikit sama juga tidak ada. Baik, 5. Man nasyal ma'a fi rihali fatayammama wa shalla tsumma tabayyana al-hal. Nah, jadi bagaimana? Ada orang lagi melakukan perjalanan. Sebetulnya dia bawa air, tapi dia lupa kalau dia bawa air. Nah, dia cari air nggak ada, dia lupa kalau dia punya air. Maka dia tayammum, dia sholat. Selesai sholat, tahu-tahu begitu dia lagi periksa perbekalannya, ada air yang dia lupa. Oh, ternyata saya bawa air. Saya pikir saya nggak bawa. Ya mungkin dia pakai mobil, airnya 1 galon ditaruh di bagasi. Dia lupa kalau dia bawa air. Nah, bagaimana dengan sholatnya? Al-qadim mengatakan la i'adatus shalah alaih. Enggak perlu diulang sholatnya, udah cukup. Dia lupa kok tadi. Tapi al-jadid alaihi i'adatus shalah. Wajib dia ulangi sholatnya. Kira-kira jelas tidak? Antara al-qadim al-jadid. Jadi mazhab Syafi'i ini kaya dengan pendapat. Luar biasa. Dan justru ini yang membuat jadi luas. Jadi enggak kaku. Jadi para ulama dalam mazhab Syafi'i jadi enggak kaku di dalam menentukan suatu masalah. Apalagi bagi mufti. Dengan ada 2 pendapat begini dia bebas. Mau ambil qadim boleh, mau ambil jadid boleh. Tinggal lihat situasi dan kondisi bagi seorang mufti. Baik, ini urusan tayammum. Jadi ada 5 perkara dalam tayammum. Berarti semua totalnya sudah berapa masalah? 13. Kita lanjutkan. Sekarang dalam masalah fil mashi alal khuffain, yaitu mengusap di atas khuf. Nah, saya mau terangkan dulu dikit. Yang dimaksud khuf itu adalah sepatu yang digunakan untuk kaki kita yang punya syarat. 1, terbuat dari bahan yang tidak tembus air. 1, terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Baik dia kulit binatang atau dia sintetis.
Pokoknya tidak tembus air. Itu syarat pertama. Kedua, menutup seluruh bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudu. Saat berwudu yang wajib dicuci dari ujung jari, telapak sampai ke mana? Sampai ke mata kaki. Kalau dia tidak menutup rapat, maka itu bukan khuf. Kalau dia buat dari bahan yang tembus air, itu bukan khuf. Jadi khuf itu memang sepatu, tapi sepatu yang satu dibuat dari bahan yang tidak tembus air. Dua, menutup seluruh bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudu. Syarat yang ketiga, sepatu itu memang sengaja dibuat untuk perjalanan jauh, untuk musafir. Jadi bukan sepatu keren-kerenan. Ini sepatu memang sepatu untuk berjalan jauh. Memang dibuat kuat. Nah, seperti kalau kita lihat sepatu-sepatu tentara itu memang buat naik gunung, kemudian masuk hutan. Sepatu-sepatu botnya memang dibuat untuk jalan jauh. Nah, bukan dibuat untuk pekerjaan ringan. Nah, artinya untuk dibuat jalan jauh untuk memastikan bahwa sepatu ini jika dibawa jarak jauh kuat. Nah, itu yang perlu dikatakan. Walaupun dia beli bukan buat jalan jauh, tapi dipastikan, oh iya ini sepatu memang dibuat bisa digunakan untuk jalan jauh. Nah, itu disebut khuf. Nah, perhatikan, itu disebut khuf. Itu syarat khuf. Satu, saya ulangi. Satu, dibuat dari bahan yang tidak tembus air. Dua, menutup seluruh bagian kaki yang wajib dicuci saat berwudu. Kemudian yang ketiga, meja dibuat sebagai sepatu untuk dan bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Syarat yang keempat, dipakainya dalam keadaan suci. Orangnya dalam keadaan suci. Dia wudu dulu, dia suci dari hadas besar, dari hadas kecil, baru dia pakai itu sepatu. Nah, itu syaratnya. Nah, jadi kalau ada sepatu macam itu, perhatikan baik-baik. Saya punya sepatu khuf. Saya wudu, saya udah bersih dari hadas besar maupun kecil, saya pakai itu sepatu. Saya ikat yang kuat. Saya pakai dalam keadaan wudu. Kemudian saya pakai dari pagi, katakan. Begitu menjelang siang, tadi jam 9, jam 10 wudhu saya sudah batal. Saya mau sholat zuhur. Maka waktu saya sholat zuhur, tidak perlu saya buka khuf untuk berwudhu. Saya berwudhu sebagaimana biasa. Percis di kaki, cukup diusap di atas khuf. Usap. Jadi tangan kita basahin, usap aja tuh atas sepatu. Yang kanan usap sekali, yang kiri usap sekali. Diusap, tapi jangan air bekas kanan dipakai buat kiri. Jadi ambil, basahin tangan, usap kanan, basahin tangan, usap kiri. Nah, walaupun sebagian pendapat mengatakan boleh satu kali basahin, usap buat dua-duanya. Nah, sekarang mari kita lihat. Begitu saya sholat zuhur, maka khuf tadi boleh saya gunakan untuk sholat zuhur. Tidak perlu dibuka. Nanti sholat asar begitu lagi. Nanti sholat maghrib begitu lagi. Nanti sholat isya begitu lagi. Besok pagi sholat subuh begitu lagi. Walaupun di tengah-tengah, umpamanya saya ada buang air kecil atau besar, saya cebok dan lain sebagainya. Sepatu tadi selama belum saya buka, boleh saya gunakan 1 hari 1 malam. 24 jam. Saya boleh berwudu seperti barusan. Tapi kalau sudah 24 jam, wudu saya udah batal, saya mau sholat, wajib saya buka khufnya. Kalau sudah 24 jam wajib dibuka. Boleh diperpanjang tidak? Boleh. Buka, ambil wudu lagi, bersih-bersih. Ambil wudu lagi, basuh lagi kaki, udah suci, pakai lagi itu khuf, berlaku lagi 24 jam. Jadi berlakunya hanya 24 jam. Untuk siapa? Untuk mukim. Untuk orang yang mukim. Untuk orang yang mukim.
Nah dulu Nabi kita alaihi salatu wassalam dan para sahabat sering menggunakan khuf di musim dingin. Jadi Anda perlu tahu, jangan Anda berpikir, oh di gurun pasir panas ini. Anda nggak pernah berpikir dinginnya gurun pasir. Gurun pasir itu memang identik dengan panas. Tapi dinginnya gurun pasir jauh lebih dingin daripada daerah-daerah pegunungan seperti di Indonesia ini. Dinginnya itu nusuk sampai ke tulang. Dinginnya itu luar biasa. Nah, bahkan dingin di sana itu sering membuat orang kram kakinya. Tangan bisa kram, kaki bisa kram. Nah, untuk menghindarkan kram, dulu Nabi dan para sahabatnya, bahkan bangsa Arab, mereka memakai khuf. Sepatu yang terbuat dari kulit, mereka ikat. Jadi kaki itu tetap hangat di dalam, supaya tidak kram. Nah, jadi bagi mukim boleh 1 hari 1 malam. Bagi musafir yaitu 1 bulan. Bagi musafir 1 bulan. Jadi bagi musafir itu berlaku 1 bulan. Bagi musafir berlaku 1 bulan. Astagfirullahaladzim. Bagi musafir berlaku 3 hari 3 malam. Nah, kalau bagaimana musafirnya 1 bulan? Boleh. Tapi setiap 3 hari 3 malam harus diperbaharui. 3 hari 3 malam gak apa-apa. Dia gak buka-buka itu sepatu. Pakai aja terus. Setiap ambil wudhu dia usap di atas kakinya. Nah, setelah 3 hari dia masih musafir. Dia pengen pakai lagi. Boleh. Buka dulu. Ambil wudhu lagi, berbersih diri. Nah, kalau udah bersih dirinya, baru dia pakai lagi itu sepatu. Nah, kalau dia pakai itu sepatu berlaku lagi berapa hari? 3 hari lagi. Terus setelah 3 hari dia masih mau nyambung, boleh. Jangankan sebulan, mau berbulan-bulan, bertahun-tahun pun boleh. Untuk musafir 3 hari dia mesti diperbaharui. Tapi untuk mukim setiap hari mesti diperbaharui. Nah, pertanyaannya, untuk yang mukim boleh gak tiap hari? Boleh gak 1 bulan atau 2 bulan? Boleh. Silakan, nggak apa-apa. Boleh. Mau sebulan, mau 2 bulan, tapi dengan syarat setiap 1 hari harus diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Dibuka, dia berbersih diri. Nah baik, saya tidak mau panjang lebar cerita soal khuf. Bagi mereka yang ingin belajar soal khuf, silakan belajar dalam kitab fikih dalam bab at-thaharah. Lengkap soal khuf dengan syarat-syaratnya. Nanti kalau saya bicara terlalu panjang jadi pelajaran fikih nanti kita. Sementara sekarang kita sedang pelajaran metodologi mazhab Imam Syafi'i. Baik, di sini kita lihat. Jadi tauqitul masah alal khuffain yang masyhur di Indonesia itu ikut yang al-jadid. Itu ikut yang al-jadid. Jadi kalau di Indonesia pakai yang qadim, gharib. Hampir nggak ada kiai di Indonesia pakai yang qadim dalam soal ini. Kebanyakan mereka pakai yang jadid. Yang jadid itu lil musafir salatata ayyam, walil muqim yaum wa lailah. Bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim 1 hari 1 malam. Tapi al-qadim biduni tauqid. Tidak ada pembatasan waktu. Artinya selama khuf tadi belum dibuka dari kakinya masih sah. Mau sehari, mau 2 hari, mau sebulan, mau 2 bulan, selama khuf itu nggak dibuka. Nah, sebab begini. Sebab dulu banyak musafir di zaman Nabi kalau udah pakai khuf, dia nggak buka-buka. Itu dia berangkat 15 hari 15 malam lewat gurun, dia nggak buka. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan nggak perlu dia buka, dia jalan kaki di padang pasir selama 15 hari 15 malam. Membuka akan merepotkan dia. Jadi boleh dia berlaku tanpa pembatasan waktu, tapi dengan syarat selama dia belum buka. Jadi kalau dia lagi mau istirahat atau tahu-tahu ada yang gatal nih di kakinya nih, mau buka dulu. Begitu dia buka, selesai. Waktunya habis. Berarti dia mesti wudhu lagi, baru pakai lagi. Itu pendapat apa? Qadim atau jadid itu? Qadim. Tapi qadim ini jarang dipakai di Indonesia. Nah, berarti kalau kita ikut qadim sebulan boleh tidak tanpa dibuka? Boleh. 2 bulan? Boleh. 3 bulan? Boleh. Dan itu berlaku bagi mukim maupun musafir. Qadim gak memisahkan, mau musafir mau mukim sama.
Dia mau pakai sehari boleh, 3 hari boleh, sebulan boleh, 2 bulan boleh. Yang penting dia belum buka. Itu aja syaratnya satu. Tapi kalau bagi jadid enggak. Mau dibuka enggak dibuka, mukim 1 hari 1 malam batasnya wajib diperbarui. Musafir 3 hari 3 malam wajib diperbaharui. Baik, yang berikutnya. Al-mashu 'alal khuf al-mukharrab ghair fahiz fi mahallil fard. Nah, bagaimana kalau terjadi begini? Orang musafir pakai sepatu bagus, dia jalan, ya namanya jalan di padang pasir, naik gunung, turun gunung, nginjek batu. Nah, kemudian tahu-tahu dia punya khufnya sobek, bolong. Apa sobek di bawah, apa sobek di atas. Orang kalau musafir jalan di bebatuan, di gunung, naik turun bukit. Kira-kira kemungkinan sepatu sobek ada tidak? Ada. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, di sini dikatakan bagaimana kalau sobeknya ghair fahish. Ada sobek dikit tapi enggak terlalu parah. Nah, kalau sobek dikit, Al-Qadim mengatakan ya juz, tetap dipakai. Tetap dia boleh ngusap. Tapi Al-Jadid mengatakan la ya juz. Begitu sobek, batal, bukan khuf lagi. Itu Al-Jadid. Kalau Al-Qadim sobek-sobek dikit enggak apa-apa. Nah, supaya enggak ngerepotin musafir. Kecuali kalau sobeknya parah, fatal. Nah, inilah 2 pendapat yang terkait dengan al-mas alal khuffain, yaitu mengusap di atas khuf. Berarti kumulatif semua sudah ada 15. Baik, sekarang Qadim dan Jadid dalam persoalan haid. Yang pertama, idza jama'a ar-rajulu imra'atahu wa hiya haid. Bagaimana hukumnya kalau seorang suami menggauli istrinya yang sedang haid? Itu dilarang, enggak boleh. Nah, tapi sepakat ulama bahwa menggauli istri yang sedang haid tidak boleh, haram. Ulama sepakat, mazhab Syafi'i sepakat. Yang jadi persoalan bagaimana kalau itu terjadi? Seorang suami menggauli istrinya saat sedang haid. Nah, maka di sini saudara Al-Qadim yajibu alaihil kafarah. Dia kena kafarah, dia wajib bayar denda. Walaupun dendanya berbeda-beda, ada bilang 1 mut, ada bilang 1 sok dan lain sebagainya dari makanan pokok. Tapi Jadid mengatakan yu'azzar. Dia mesti ditakzir. Jadi kalau ketahuan ada suami yang menggauli istrinya saat sedang haid, atau istrinya tidak senang, tidak suka melapor, yaitu kepada hakim, maka yu'azzar. Si suami tadi mesti dihukum. Ya hukumnya bisa mungkin cambuk 3 kali, atau dipenjara 3 hari. Nah, jadi yu'azzar, dia mesti dikasih hukum takzir. Wa yastaghfirullah, dia mesti mohon ampun kepada Allah. Wa yusannahul kafarah, dan disunnahkan untuk dia membayar kafarah. Itu kurang ra tulisannya, ditambahin ra. Tulisannya kurang ra. Nah, jadi dalam Qadim kafarahnya wajib, dalam Jadid kafarahnya sunnah. Nah, tapi Qadim Jadid sepakat itu haram, enggak boleh dikerjakan. Nah, bahkan sebagai tambahan, ada satu hadis menyebutkan, saudara, salah satu penyebab punya anak banci adalah menggauli istri saat sedang haid. Ada riwayat menyatakan salah satu penyebab punya anak banci, salah satu penyebab punya anak banci adalah menggauli istri saat sedang haid. Nah, banci itu maksudnya yang punya alat kelamin 2. Jadi dia punya alat kelamin perempuan dan dia punya alat kelamin laki-laki. Ini banci asli. Bahasa Cinanya banci. Banci itu bahasa Cina. Banci artinya 2 kelamin. Banci itu bahasa Cina. Gitu. Jadi ban itu 2, ci itu kelamin. Banci 2 alat kelamin. Nah, tapi sekarang banyak banci kejadian. Artinya banci kejadian dia lelaki, cuman pura-pura jadi perempuan.
Siang namanya Tono, malam jadi Tini. Ada yang begitu. Nah, siang Toto, malam jadi Titi. Nah ini nggak boleh terjadi, haram, mal'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banci jadian. Kita lagi nggak cerita banci jadian. Yang kita cerita banci yang asli. Nah cerita banci asli, kemarin ada informasi dari Said Fikri, katanya jin itu punya 2 alat kelamin. Nah, kemudian kalau dia kawin hanya dengan menyatukan kedua pahanya. Nah, saya tidak pernah dapatkan dalil semacam itu. Tapi kalau memang dalilnya tidak kuat, kemungkinan yang dimaksud adalah yaitu jin yang banci. Sebab kalau saya perlihatkan ada satu kitab menarik, kebetulan ada. Ini ada kitab judulnya Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini judulnya Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Nah, ini dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Dalam kitab ini Al-Imam As-Suyuti menegaskan bahwa jin itu ada jinni dan ada jinniyah. Ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Dan mereka menikah. Artinya mereka kawin. Nah, bahkan jadi di sini Al-Imam As-Suyuti menguatkan bahwa ada jin perempuan dan ada jin laki-laki. Bahkan Imam Suyuti di sini ada satu bab khusus bicara tentang apa hukum manusia kawin dengan jin. Jadi bagaimana hukumnya ada jinni, al-jinni kawin dengan yaitu adami, atau ada jinniyah, jinni kawin dengan adamiyah. Kemudian ada jinniyah kawin dengan adami. Artinya ada manusia laki-laki kawin dengan jin perempuan, atau sebaliknya, manusia perempuan kawin dengan jin laki-laki. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Suyuti, sebagian ulama mengatakan ghair mungkin, tidak mungkin terjadi. Tapi Imam Suyuti mengatakan dalam kitab ini al-haqqu mungkin. Tapi yang kuat kata beliau, yang betul, mungkin terjadi perkawinan jin dan manusia. Beliau ungkapkan dalil-dalilnya dalam kitab ini, baik dalil ayat Al-Quran maupun dalil hadis Nabi. Nah, makanya sejak kemarin saya katakan saya tidak pernah dapat keterangan lain. Jadi kalau ada keterangan lain seperti tadi, kita mesti kejar sumbernya. Tapi kemungkinan besar yang beliau sedang ceritakan adalah jin banci. Nah, karena jin juga ada yang banci, bisa jadi. Selama ini yang kita tahu jin gak ada yang banci. Yang banci itu cuma manusia. Bisa jadi ini informasi berharga, bahwa ternyata di jin pun juga ada yang banci. Nah jadi masuk di akal. Kalau jin banci punya 2 alat kelamin, sehingga alat kelaminnya itu, jin itu masuk di akal. Kalau alat kelaminnya ada di paha kanan dan kiri, sehingga dia bisa kawin dengan sendirinya. Tapi kalau manusia, dia jadi banci, sulit dia kawin dengan dirinya sendiri. Nah, karena alat kelaminnya bukan di paha, alat kelaminnya di tempat yang sama. Jadi katakan yang di atasnya alat kelamin lelaki, yang di bawahnya alat kelamin perempuan. Mau masuk dari mana? Nggak bisa, saudara. Jadi laki nggak bisa. Kalau banci, dia kawin dengan dirinya, nggak bisa. Nah, tapi kalau jin, kalau memang dia punya alat kelaminnya di paha, yang satu di kanan, yang satu di kiri, berarti bisa nggak kawin dengan dirinya? Nah, jadi kemungkinan besar yang dimaksud oleh Said Fikri kemarin itu, informasinya kemungkinan besar jin itu kalau banci punya alat kelamin di paha kanan dan paha kiri, sehingga dia bisa kawin dengan dirinya sendiri. Tapi kalau manusia yang banci ini ada 2 macam, ada banci muskil, ada banci ghair muskil. Banci yang ghair muskil adalah dia punya 2 alat kelamin, tapi yang satu enggak berfungsi. Nah, umpamanya dia punya alat kelamin wanita berfungsi, dia punya rahim, tapi numbuh juga kecil alat kelamin laki-lakinya. Nah, yang seperti ini dia boleh langsung operasi untuk buang alat kelamin lelakinya, untuk langsung jadi perempuan.
karena dia ghair muskil. Artinya alat kelamin laki-lakinya tidak berfungsi. Atau sebaliknya, dia punya alat kelamin laki-laki berfungsi. Nah, dia lelaki memang. Bahkan dilihat dia nggak punya rahim. Cuma dia punya alat kelamin perempuan. Padahal rahimnya tidak ada, bentuk badannya postur lelaki. Alat kelamin lelakinya berfungsi. Alat kelamin perempuannya tidak berfungsi. Maka dia boleh langsung operasi untuk tutup alat kelamin perempuannya. Karena sebetulnya dia adalah lelaki. Nah, yang agak repot, yang muskil. Dia punya dua alat kelamin di tempat yang sama, ada perempuan, ada laki. Tapi sepanjang sejarah banci, dia tidak bisa jadi hermafrodit. Hermafrodit itu yang kawin dengan dirinya sendiri. Itu namanya hermafrodit dalam ilmu biologi. Jadi nggak bisa dia kawin dengan dirinya sendiri. Jadi karena memang di tempat yang sama, nggak bisa alat kelamin yang laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, nggak bisa. Nah, tapi kalau tadi ada informasi jin alat kelaminnya di paha, andai kata jin itu banci, otomatis bisa dia kawin antara paha kanan dengan paha kiri. Wallahu a'lam. Nah, baik, saya tidak mau panjang lebar jadi cerita jin, nanti dari Figi pindah ke mistik ini. Nah, cukup jin segitu aja. Buat sebagai tambahan karena di sini kita ada bicara soal haid. Jadi hati-hati. Ada dua kemungkinan seseorang punya anak itu bisa jadi banci. Yang ini kita bicara berdasarkan hadis. Saya tidak bicara berdasarkan ilmu kedokteran. Berdasarkan riwayat. Pertama, mereka yang menggauli istri saat sedang haid. Yang kedua, mereka yang menggauli istri tanpa basmalah dan tanpa berlindung kepada Allah. Kan orang menggauli istri kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca. Karena dalam hadis Nabi sebutkan begitu ada seorang anak manusia yang menggauli istrinya tanpa berlindung kepada Allah, maka setan ikut andil di dalam dia menggauli daripada istrinya. Nah, jadi dan dalam riwayat lain Ibn Abbas mengatakan ya banci-banci itulah yaitu yang ada saham jinnya yaitu di dalam melahirkan. Jadi jin nanam saham juga. Nah, suaminya yang niduri istrinya jin nanam saham. Nah, begitu jin nanam saham karena dia nggak baca basmalah, dia nggak baca ta'awudz, kemungkinan besar anak yang lahir adalah banci. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Artinya itu membuat kita harus intibah. Hati-hati. Baik, yang kedua. Idza basyara ar-rajulu imra'atahu al-haidha baina as-surrati war-rukbah. Jadi bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikmati istrinya yang sedang haid yaitu antara pusar dan lutut. Dia tidak menggauli, tapi dia menikmati antara pusar dan lutut sementara istrinya sedang haid. Nah, maka Al-Qadim mengatakan hukumnya makruh. Makruh, bukan digauli. Kalau digauli sepakat. Qadim jadid sepakat. Kalau digauli haram. Ini enggak digauli. Nah, cuman dinikmati dalam bentuk lain. Nah, maka Qadim mengatakan makruh. Jadid mengatakan haram. Jadi kalau jadid haramnya bukan hanya menggaulinya, sampai menikmati antara pusar dan lutut pun haram. Nah, itulah sudah 17 masalah yang diperselisihkan tentang qadim dan jadid, mana yang lebih rajih.